Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STD Albiuni yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah sejarah dan Islam. Kali ini kita akan membahas tema yang ke-14 yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kan soal perkembangan Islam di masa Nabi, kemudian di Khulafaur Rasyidin, terus di perkembangan di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, lalu perkembangan di Asia juga. Hari ini kita mengerucut kemudian bagaimana perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Fokusnya pembahasan kita itu adalah di Wali Songo. Jadi bagaimana Wali Songo, model dakwah mereka yang dilakukan, kemudian mereka menyebarkan di mana. Dari situ sudah ada yang baca belum kira-kira teman-teman? Kalau belum nanti saya coba pantik aja ya diskusinya. Ada yang sudah pernah ziarah Wali Songo belum? Sudah. Sudah. Siapa aja tuh? Oke, banyak juga ya. Namanya ada yang ingat nggak? Nama-nama Wali Songo? Sunan Jati. Oke, Sunan Jati satu. Terus Maulana Ibrahim, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat. Siapa lagi? Hah? Sunan Kalijaga, Sunan Kudus. Satu lagi deh. Oh, Kudus di Demak. Satu lagi. Yang dekat ini siapa? Yang di sini siapa? Sunan Gunung Jati sudah. Sunan Derajat, Sunan Ampel. Satu lagi Sunan Gresik. Jadi bicara soal Wali Songo, teman-teman juga mungkin di SMA sudah pernah diberikan informasi soal bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada berapa teori yang disampaikan oleh ilmuwan, sejarawan berkenaan dengan Islam masuk ke Indonesia. Kira-kira ada berapa? Ingatnya? Ada jalur perdagangan. Oke, jalur perdagangan itu ada Cina, Persia, apa lagi? Ada Arab, ada Gujarat nih, dan India, dan empat. Dari teori-teori itu, saya ingin menyampaikan hasil bacaan misalnya yang disampaikan oleh Kiai Agus Sunyoto atau yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun itu atau Pak Agus Sunyoto ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7. Kira-kira pada abad ke-7. Berarti era sahabat, eranya para sahabat. Kanjeng Nabi lahir tahun berapa? Berapa? Ke-6. Berapa? Ada yang ingat ya? Ya itu di abad ke-6. Abad ke-6 tepatnya di 571 Masehi. Jadi di abad ke-7-nya Islam masuk ke Indonesia. Jadi teorinya Mbah Maimun itu atau Kiai Maimun Zubair itu ada namanya Ashabus Safinah. Ada Ashabus Safinah. Ashabus Safinah itu mereka yang menemukan perahu. Safinah kan perahu. Mereka yang menaiki perahu. Jadi perahu yang dinaiki oleh sahabat pasca perang Siffin. Perahu yang dinaiki sahabat pasca perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang terjadi antara sahabat Ali, Khalifah yang keempat, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di antara pasukannya itu kemudian ada yang tidak ingin ikut konflik.
ini menurut namanya tidak ingin ikut konflik, akhirnya mereka lari dari pusaran konflik dengan menaiki perahu, sampailah kemudian mereka ke Nusantara. Kalau Agus Noto perdagangan adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan dari abad ke-7 itu masyarakat Nusantara, kita kan daerah kepulauan itu sudah pasti transportasinya lewat laut, jadi sudah pasti menggunakan media air untuk melakukan perjalanan. Jadi nggak mungkin dekat-dekat, sudah pasti jauh karena sudah biasa naik perahu dengan jarak yang dekat. Itu melakukan. Kalau menurut Radha Pancadharana, bukan mereka yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi mereka. Karena negara kepulauan yang paling banyak pulau itu hanya Indonesia. Kalau jadinya kita yang mendatangi mereka, buktinya apa? Buktinya misalnya kapur barus untuk mengawetkan bumi itu ada dari mana? Dari barus, dari Nusantara. Mereka tahu dari mana? Dari orang kita yang datang ke sana berjualan rempah-rempah itu, diantara berlimpah. Jadi peradaban Nusantara itu sebenarnya sudah. Nah, kalau menurut kita balik lagi nih, Islam masuk Indonesia 7. Jauh tuh, waktunya agak jauh sampai kemudian ke era Wali Songo. Wali Songo tuh menurut beberapa versi sih tidak satu. Jadi ada dewan-dewan wali penyebar agama, kemudian melakukan kegiatan Islamisasi di Nusantara, tapi tidak terlalu sukses. Pasca kemudian datang Dewan Wali Songo yang kita kenal, yang kita ziarahi tadi, yang kita sudah sampaikan di depan tadi. Nama-namanya itu ada 9 wali. Itu Dewan Wali yang tersukses memisahkan penduduk Jawa khususnya. Jadi Dewan Wali ini berjumlah 9 orang, persis tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama aslinya Maulana Maldini. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1419. Berarti awal abad 15 dulu, awal abad 15. 1419 wafatnya. Jadi awal abad 15 di awal itu Sunan Gresik datang ke Nusantara untuk melakukan dakwah Islam. Sebelumnya beliau menikah dengan salah satu putri dari Campa, Kerajaan Campa. Beliau kemudian dimakamkan di Gresik, di Lerang. Itu di situ Sunan Gresik. Lalu di era Majapahit, Raden Brawijaya V pasca salah satu perang yang menguras banyak tenaga, kira-kira begitu, Raden Brawijaya resah. Kenapa resah? Karena internal kerajaan di Majapahit waktu itu dirasa sudah krisis, diantaranya amoral, tidak memiliki moral, budaya korupsi, budaya mabuk-mabukan, budaya-budaya yang tidak etis lah, itu banyak menjangkit internal kerajaan Majapahit. Lalu dari situ istrinya yang dari Campa, istrinya Raden Brawijaya itu dari Campa itu menawarkan untuk mengundang ponakannya agar mendidik internal kerajaan supaya kira-kira berakhlakul karimah. Akhirnya disetujui oleh Raden Brawijaya, diundanglah Raden Rahmat datang ke Majapahit, lalu diberi tanah, namanya Tanah Simah atau Desa Perdikan istilahnya. Desa Perdikan atau Tanah Simah ini tanah atau desa yang diberikan oleh kerajaan secara, jadi itu memang turun-temurun ya dari kerajaan Hindu begitu, memberikan tanah untuk agamawan yang dipergunakan sebagai media untuk penguatan pembelajaran agama. Itu dikasih tanah Perdikan ke desa, tanah Perdikan ke desa Tanah Simah atau Desa Perdikan.
pendidikan itu di wilayah Ampel, lalu membuat pemondokan itu yang dikenal sebagai Ampel Denta, yang hari ini sering kita ziarah ke Ampel itu beliau adalah Rahmat. Jadi ponakan dari putri kerajaan Majapahit, permaisuri kerajaan Majapahit. Jadi banyak ya, itu secara timeline. Untuk pertanyaan kedua soal metode dakwahnya dari setiap wali itu memang berbeda-beda. Ada yang dengan menggunakan tadi ya media wayang, ada yang menggunakan gamelan, musik. Jadi itu bagian dari pendekatan mereka terhadap budaya-budaya lokal. Termasuk apa nih budaya yang masih kita bisa serap, kemudian kita ubah menjadi lebih Islami. Casingnya sih budaya lokal, tapi isinya dia Islam sekali, kembali ke tauhid itu, kan gitu. Makanya di awal-awal itu bicara soal itu kan, Islam tuh airnya atau wadahnya sih? Saya bilang kayak gitu pertanyaannya. Islam tuh airnya atau wadahnya? Wadah sih bisa macam-macam bentuknya, bisa wadahnya warna kuning, warna merah, warna hijau, tapi isinya kan air, kan gitu. Ada nadrana, ada 7 bulan, ada 4 bulan misalnya, ada apa lagi, mapak sri, itu wadahnya kan. Isinya apa? Isinya tahlilan, sedekah, ajaran Islam juga, ajaran Islam, kan begitu. Jadi di setiap tokoh wali itu dia memiliki strategi disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Dia kondisi masyarakat seperti apa nih? Menggunakan cocoknya pakai apa nih? Ada yang senang musik kan, ada yang pakai drum misalnya, senang musik metal, ya masuklah ke situ misalnya. Pakai media musik itu sebagai sarana dakwah. Ada yang senangnya wayangan kan. Lalu diubah wayang kulit ya. Dulunya kan wayang golek karena dia agak menyerupai, kan ada tangan, ada dengan apa anggota tubuhnya tuh. Ada beberapa ulama fikih itu nggak boleh ya. Oleh Sunan Kalijaga wayangnya dirubah menjadi pipih, menjadi tipis wayang kulit itu, sehingga dia tidak tasyabbuh gitu, tidak serupa dengan makhluk. Nggak ada sih orang tipis kan ya dengan media-media itu. Ceritanya juga kemudian dikarang sehingga ada unsur sejarah Khulafaur Rasyidin dengan nama-nama yang berbeda misalnya. Tapi intinya itu mengenalkan mereka terhadap Islam, ajaran-ajarannya misalnya gitu ya. Jadi yang terakhir apa tadi? Soal sistem kerajaan atau apa gitu. Oh enggak ada yang saya tahu ya. Tidak ada menggunakan kecuali misalnya ada yang menjadi raja, ada yang menjadi raja itu memang sebagian kayak Demak itu juga di Cirebon juga sama. Itu ada tapi tidak semuanya. Karena pada awalnya Wali Songo itu hanya Sunan Ampel saja mendekonstruksi budaya strata, menghancurkan, merubah budaya strata yang Hindu-Buddha kan ada kasta-kasta, strata manusia yang dari bawah apa? Sudra, kemudian apalagi Satria, Brahmana itu dirubah oleh Dewa Songo dengan menggunakan istilah Arab yang serap ke dalam bahasanya, yakni musyarakah, masyarakat kerjasama. Musyarakah itu kan dia kerjasama, jadi nggak ada sistem kasta itu. Jadi masyarakat itu nggak ada kaula, nggak ada abdi, ada yang ada dalam masyarakat. Itu memberikan solusi itu, jadi nggak ada istilah raja juga misalnya raja, tetapi tetap dia tidak menggunakan mereka menggunakan kekuasaan sebagai bagian dari model dakwah mereka. Artinya Islam didakwahkan oleh Dewa Mulia Songo tidak menggunakan kekerasan atau tidak menggunakan cara-cara politik praktis, ya. Tidak menggunakan cara politik praktis, tapi dengan penggunaan budaya-budaya lokal, kearifan lokal, asimilasi antara agama dan
budaya-budaya Nusantara, sehingga mudah untuk diterima. Kira-kira gitu ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak baik. Nanti teman-teman bisa baca lagi soal peran Wali Songo di Nusantara. Jadi perkuliahan ini jangan berhenti di kelas, tapi terus berkembang di luar. Diskusi ini jangan berhenti di sini, tapi teruskan di kamar, di warung kopi, dimanapun teman-teman berdiskusi dengan siapapun. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.